damai sejahtera yang melampaui akal, itulah yang menguasai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menyapa kehidupan kita pada pagi hari ini, Kamis tanggal 4 Mei tahun 2023, diambil dari kitab Markus pasal 5 ayat 28. Dikatakan, sebab katanya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Sebab katanya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Demikian firman Tuhan. Perkataan ini adalah perkataan salah seorang di antara yang mengikuti Tuhan Yesus dalam perjalanan, yaitu salah seorang yang berpenyakit menahun, salah seorang perempuan yang berpenyakit pendarahan selama 12 tahun. Kesembuhan adalah anugerah. Orang sakit selalu ingin sembuh. Pulih dan sembuh adalah kebutuhan manusia, kebutuhan yang sangat mendasar bagi kehidupan kita. Jadi, bila kita sakit, bila kita berpenyakitan menahun, mungkin kita kehilangan pengharapan. Mungkin seperti orang yang mengikuti Tuhan Yesus, seperti perempuan yang berpenyakitan sudah menahun 12 tahun. Dia selalu mencari siapa yang boleh, siapa yang dapat menyembuhkan dia dari penyakitnya. Tetapi kita melihat dia selalu berpengharapan dia akan sembuh. Terutama mau kita lihat dari pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini, dikatakan, aku akan sembuh, aku akan pulih. Itulah pengharapan dia. Terutama bila kita membaca firman Tuhan di Markus 5 ayat 21 sampai 43, sewaktu dia mengikuti Tuhan Yesus, Jairus mengundang Yesus ke rumahnya untuk menyembuhkan anak perempuannya yang sedang sakit. Lalu di tengah jalan, perempuan yang berpenyakit yang menahun tadi, yang sudah 12 tahun berpenyakitan, dia beriman kepada Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Yesus Kristus itu adalah pusat pengharapannya. Dia adalah yang maha kuasa, dia adalah Tuhan, dan dia mengatakan pengakuannya, aku akan sembuh. Itu yang mau kita lihat dari pengalaman perempuan yang berpenyakitan yang menahun ini. Selama 12 tahun dia berpenyakitan, tetapi karena dia percaya kepada Tuhan, sakit yang diderita selama 12 tahun itu, dia datang kepada Tuhan Yesus di sewaktu orang beramai-ramai mengikuti Tuhan Yesus, yaitu mau menuju rumah Jairus untuk menyembuhkan penyakit anak Jairus tersebut. Tetapi di tengah jalan, orang datang untuk memberitahu kepada Jairus bahwa anak perempuannya telah meninggal. Oleh sebab itu, mau kita lihat, Jairus pun mungkin
karena kematian anaknya yang diketahui dari yang membawa berita tadi. Mungkin imannya goyah. Tetapi Tuhan Yesus menguatkan iman Yairus supaya dia menambatkan atau memegang iman kepada Tuhan Yesus. Dia menyauhkan imannya seperti yang tertulis dalam Ibrani 6 ayat 19. Pengharapan itu sauh yang kuat dan aman. Pengharapan itu sauh yang kuat dan aman. Jadi orang yang berpengharapan kepada Tuhan Yesus, orang yang menyauhkan imannya kepada Tuhan Yesus, dia tidak akan kecewa. Dia akan melihat kuasa Yesus. Itulah yang mau kita lihat dari pengharapan Jairus, dan demikian juga pengharapan perempuan yang sedang berpenyakitan menahun itu. Dia menyauhkan imannya kepada Tuhan Yesus. Karena orang yang beriman, yang menambatkan imannya, yang menyauhkan imannya kepada Yesus, itulah yang mendapat sukacita atau yang mendapat anugerah dari Tuhan. Jadi penyembuhan atau mujizat yang dibuat Tuhan Yesus kepada orang percaya adalah anugerah semata. Itulah kesaksian dari seorang perempuan yang berpenyakitan yang menahun. Dikatakan, aku akan sembuh. Penyembuhan itu diterima oleh perempuan yang berpenyakitan menahun itu. Tuhan Yesus memberikan kasih setianya, dan dikatakan melalui penulis Lukas pasal 8 ayat 46 dikatakan, aku merasa kuasa keluar dari diriku. Tertulis dalam Lukas 8 ayat 46. Sewaktu perempuan yang berpenyakitan menahun itu, perempuan yang berpenyakitan selama 12 tahun itu, dia memegang rambu jubah Yesus, dan disitulah keluar yaitu kuasa Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan Yesus itulah yang menyembuhkan penyakit perempuan tersebut. Kuasa Yesuslah memberikan anugerah yang diterima oleh perempuan tersebut. Itulah yang mau kita lihat dari iman orang yang selalu berpengharapan, yang tidak hilang pengharapannya kepada Yesus. Dia akan menerima anugerah dari Yesus Kristus Maha Pengasih itu. Dikatakan dalam Markus 3 ayat 10, sebenarnya di situ kita lihat dalam konteks firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini, dikatakan sebab ia menyembuhkan banyak orang sehingga penderitaan, penyakit berdesak-desakan kepadanya, dan dikatakan kehendakmu dan jiwanya. Dikatakan di situ yang mau kita lihat dari perkataan Markus pasal 3 ayat 10, mereka mendekatkan diri melihat kuasanya, yaitu dengan berharap pada kasih Yesus sendiri. Jadi orang banyak telah menerima kuasa Tuhan Yesus selain dari perempuan yang berpenyakitan selama 12 tahun tadi. Jadi kuasa Yesus itu diberikan kepada orang yang mempercayai bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Orang yang menyaksikan Yesus sendiri adalah Tuhan. Orang yang menyaksikan bahwa Yesus itu yang patut dipercaya, yang dapat memberikan yang kita inginkan sesuai dengan kehendaknya.
Jadi oleh sebab itu kita harus beriman kepada Yesus Kristus, bahwa Ia adalah Tuhan, Ia adalah Maha Kuasa. Di dalam kuasanya lah kita mendapat kelegaan dan ketenangan jiwa kita. Oleh sebab itu janganlah kita menjadi hambar iman kita yang walaupun seberapa lama kita menderita, seberapa lama kita diterpa kesusahan, Tuhan bersedia menolong kita. Tuhan memberikan kuasanya kepada orang yang percaya. Oleh sebab itu, jangan kita tidak berpengharapan. Kita selalu berpengharapan yang walaupun susah dan derita yang kita alami, susah dan derita yang dialami yang berpenyakitan selama 12 tahun ini, yang berpenyakitan yang menahun ini, mungkin dia untuk mendekatkan dirinya kepada Yesus karena dia sedang sakit. Dia mungkin terjatuh, dia mungkin bangun untuk menggapai supaya dia dekat kepada Yesus Kristus, untuk membuktikan bahwa imannya itu akan dilangsungkan melalui penerimaan yang diterimanya, bahwa Yesus dapat menyembuhkan dirinya sendiri. Seperti yang disaksikan, aku akan sembuh. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, bila kita berpengharapan kepada Yesus Kristus, bila kita diterpa ombak, derita, atau kesusahan yang melanda kehidupan kita, jangan kita tidak berpengharapan. Tetapi tetaplah kita berpengharapan kepada Yesus, karena Dia Maha Kasih, Dia pemberi anugerah kepada orang yang lemah. Dia kasih kepada orang yang berseru-seru kepadanya. Dia kasih kepada orang yang mengakui bahwa Dia Tuhan yang Maha Kuasa. Penyembahan yang kita lihat melalui iman, melalui perbuatan, dan melalui kesaksian iman, menjadi disitulah kita melihat bahwa kuasa Tuhan itu diberikan kepada orang yang percaya. Kita selalu berpengharapan kepada Tuhan, karena Yesus sendirilah pusat harapan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, puji dan syukur kami ucapkan di pagi hari ini. Firman-Mu kami dengar di pagi hari ini. Tuhan, pada pagi hari ini kami menyerahkan segala kehidupan kami. Segala sukacita yang ada pada diri kami serahkan kepadamu. Terutama bila ada beban berat yang kami alami dalam hidup kami masing-masing. Bila keadaan hidup kami dalam penyakit yang mungkin penyakit yang sudah menahun. Tuhan, berikanlah kuasa-Mu, Rohul Kudus-Mu kepada kehidupan kami masing-masing, supaya kami dapat melihat kuasa-Mu yang begitu besar. Kuatkanlah iman kami, supaya kami tetap berpengharapan, supaya kami tetap menyauhkan iman kami hanya di dalam nama-Mu. Tuhan, berikan penghiburan kepada saudara kami dimanapun mereka berada yang sedang dalam kesusahan. Berikan iman yang teguh kepada mereka. Tuhan, pada hari ini segala aktivitas kami, kasih karunia-Mu lah yang kami harapkan. Berikanlah kepada kami kekuatan untuk mengerjakan segala aktivitas kami itu, supaya melalui aktivitas kami itu menyaksikan perbuatan-perbuatan-Mu yang begitu besar,
dan melalui pekerjaan kami itu dapat kami menerima anugerah-Mu yang Engkau telah sediakan bagi kami. Tuhan, segala dosa yang kami perbuat, hapuskanlah itu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.